Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Ibu Munawaroh SAG. Bertemu lagi dengan Mapel SKI dengan KD 3.2.2 mengidentifikasi perkembangan politik dan militer ekonomi masa Daulah Abbasiyah. C. Politik dan militer, bidang politik. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalankan hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain, di antaranya 1. Menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. 2. Menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Bidang militer. Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Setidaknya ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik dan militer. 1. Periode pertama tahun 750 sampai 847 Masehi. Kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Dalam sumber lain, periode pertama disebut periode Persia pertama. 2. Periode kedua tahun 847 sampai 946 Masehi. Periode ini kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Hal ini mengakibatkan banyak orang Turki yang menduduki posisi penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Orang-orang Turki yang banyak menduduki posisi penting itu tidak dapat dikendalikan. Mereka mampu mengontrol kekuasaan, bahkan banyak gubernur dan panglima tentara yang menyatakan diri sebagai khalifah. Dari sini tanda-tanda perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah mulai tampak. Dalam sumber lain, periode kedua ini disebut periode pengaruh Turki pertama. 3. Periode ketiga tahun 946 sampai 1094 Masehi, munculnya kekuatan politik dari Bani Buaih yang beraliran Syiah. Mereka dapat mengontrol pemerintahan Daulah Abbasiyah, bahkan mampu menekan Khalifah Abbasiyah saat itu Khalifah Al-Mustaqfi, agar menjadikan Ahmad Buaih sebagai Amirul Umaro atau panglima tentara. Sejak saat itu Khalifah Daulah Abbasiyah tidak lagi memiliki kekuasaan penuh karena roda pemerintahan dipengaruhi oleh dominasi Bani Buaih. Dalam sumber lain, periode ketiga ini disebut periode pengaruh Persia kedua. 4. Periode keempat tahun 1094 sampai 1258 Masehi, pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kendali orang-orang Saljuk dari Turki. Mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Buaih yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selama periode inilah Bani Saljuk berhasil mengambil alih kekuasaan dan jalannya roda pemerintahan dari tangan khalifah. Roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan khalifah yang sah. Para khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan mengurusi persoalan-persoalan agama. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah hilang di tahun 1258 Masehi saat tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan memorak-porandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah.
Dalam sumber lain, periode keempat ini disebut periode pengaruh bangsa Turki kedua. D. Ekonomi (perdagangan, perindustrian, dan pertanian). Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai saat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkuasa. Ia merupakan tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Sikap tegas, adil, dan bijaksana membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah pada masa ini disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. Sektor perdagangan. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi (tahun 775 sampai 785 Masehi). Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Kota Basra menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat, banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Seiring itu terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. Sektor perindustrian. Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah menganjurkan masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufah merupakan pusat industri tekstil. Industri pakaian dari sutra bersulam ditempatkan di kota Damaskus, yang pusat kerajinan sutranya berada di Kazakhstan. Dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Sektor pertanian. Pembangunan kanal, bendungan irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, istri Khalifah Ratu Zubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang dalam perjalanannya ke Mekah dan Madinah. Atas usul permaisuri, Khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani, termasuk untuk kebutuhan para calon atau jamaah haji, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota suci itu sejahtera. Untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah, bendungan itu diberi nama Bendungan Zubaidah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.